Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian 10 TKRO. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu penerapan workshop equipment. Ya. Penerapan workshop equipment. Penerapan workshop equipment dibagi menjadi dua, yaitu definisi workshop equipment yang kedua jenis-jenis workshop equipment. Yang pertama yaitu definisi workshop equipment. Secara umum, workshop adalah tempat kerja, bisa juga disebut dengan bengkel. Intinya, workshop adalah tempat tenaga kerja, atau bisa disebut juga mekanik, montir, dan lain-lain. Melakukan kegiatan maintenance dan repair yang didukung oleh alat-alat kerja, peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh perusahaan, baik di kantor maupun di tempat proses produksi dilangsungkan. Perlengkapan atau peralatan tersebut digunakan bukan untuk menjalankan proses produksi. Nah, di sini kita bisa lihat workshopnya begitu rapi, begitu bersih, ya. Jadi sesuai dengan penempatannya, tidak ada yang berserakan. Di sini kita lihat. Jadi secara umum workshop adalah tempat kerja ya. Ya, disebut kerja sebagai bengkel. Lanjut berikutnya. Peralatan bengkel yang berwujud alat-alat untuk mengerjakan sesuatu yang berguna untuk memperbaiki motor atau mobil maupun yang berhubungan dengan bengkel otomotif. Tentunya, perlengkapan pasti digunakan dalam dunia perbengkelan atau otomotif. Tanpa alat bengkel atau suatu usahanya pasti tentu macet. Maksudnya, alat perlengkapan bengkel mampu menunjang dunia perbengkelan untuk selalu bekerja tanpa khawatir akan kelambatan kinerja. Meski difokuskan pada produk barang, namun bisa bekerja sama dalam menciptakan sesuatu perkara baru dalam penggunaan alat bengkel. Contohnya, produksi alat peraga mobil itu sangat bermanfaat untuk kita dan di dunia pendidikan pun membutuhkan itu. Dalam melakukan aktivitas perbengkelan, maka peralatan sepeda motor harus lengkap. Jika tidak lengkap, tentunya kita akan kesulitan dalam melakukan pembongkaran pada motor dan hal lainnya yang berhubungan dengan motor. Dengan demikian, workshop equipment dapat diartikan sebagai peralatan yang digunakan di bengkel otomotif. Workshop equipment tidak termasuk sebagai peralatan utama dalam kegiatan perbaikan di bengkel, tetapi workshop equipment dapat mempermudah pekerjaan. Bengkel otomotif dengan skala kecil memiliki perlengkapan yang sedikit dan lebih sederhana daripada bengkel dengan skala yang lebih besar. Bengkel sederhana memiliki sedikit workshop equipment, sedangkan bengkel dengan skala lebih besar memiliki workshop equipment yang lengkap. Hal yang perlu diperhatikan adalah kebersihan kendaraan perlu dijaga agar kondisi mesinnya dalam keadaan normal. Nah, di sini kita lihat ada contoh workshop equipment yang berskala kecil, ya. Nah, ini bisa dibilang atau dikatakan dengan workshop equipment yang berskala yang lebih besar. Lanjut ke berikutnya, yaitu jenis-jenis workshop equipment. Workshop equipment memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan bengkel otomotif. Berikut macam-macam alat-alat yang termasuk workshop equipment. Yang pertama yaitu forklift atau garpu pembawa material. Forklift digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat lainnya. Forklift dapat berupa forklift kendaraan dan forklift dorong.
atau disebutnya di perusahaan adalah hand lift ya. Forklift memiliki garpu untuk meletakkan barang di atas palet. Kemudian barang dipindahkan dan diangkat. Ini jenis forklift kendaraan. Jadi nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian akan tahu forklift itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat juga, nah ini forklift yang sudah memindahkan barang di atas palet. Nah, ini ada beberapa jenis forklift. Ya, yang di sebelah kanan itu ada forklift kendaraan, yang di tengah adalah race truck, yang di pojok sebelah kiri adalah hand lift atau forklift dorong ya, yang menggunakan manual tangan. Lanjut berikutnya. Yang kedua, dari jenis-jenis workshop equipment. Tadi yang pertama adalah forklift, yang kedua adalah kerek atau crane dan tackle ya. Kerek atau crane dan tackle digunakan untuk mengangkat material atau komponen ketika akan diperbaiki dan dipasangkan kembali saat perbaikan selesai. Penggunaan crane atau tackle dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa sumber tenaga untuk mengoperasikan peralatan pengangkat. Kedua, tackle pengangkat harus terpasang pada tempat yang baik. Ya, tempatnya harus yang baik. Ya, kemudian pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri harus dilakukan secara tim. Jadi tidak boleh sendiri ya, karena berbahaya. Kemudian mengupayakan tidak terdapat orang yang melintas di bawah alat pengangkat ya, karena kita harus mengangkat alat berat, jadi harus steril, di bawah tidak ada orang, karena kalau sampai ada orang melintas akan berbahaya bagi orang tersebut ya. Kemudian mengupayakan material atau komponen atau part agar tidak tergantung terlalu lama pada alat pengangkat ya. Jadi karena kekuatan atau beban itu tidak boleh terlalu lama di atas ya. Jadi bisa membahayakan. Jadi begitu harus mengangkat langsung dipindahkan ya. Kemudian mengupayakan menurunkan material atau komponen atau part secara perlahan dan hati-hati. Di sini, nah ini adalah crane. Ini untuk mengangkat alat-alat berat ya. Crane ini tersebut banyak kita lihat di gedung-gedung atau di proyek-proyek. Nah, ini adalah crane ya. Tapi kalau di kita biasa menggunakan dengan pakai tackle ya. Nah, kita lihat, nah ini dia. Ya, jenis contohnya hampir mirip seperti ini, ada tackle ya untuk mengangkat barang-barang ya. Tadi yang pertama adalah forklift ya. Digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kerek atau crane dan tackle ya. Digunakan untuk mengangkat material atau komponen ketika akan diperbaiki atau dipasangkan kembali saat perbaikan selesai ya. Jadi materi saat ini cukup ya. Tadi nanti tinggal kalian ada yang mau bertanya silakan, nanti insya Allah saya bantu untuk menjawabnya ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.